Halo semua, selamat pagi. Eh, Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi hari ini. Gimana semuanya? Udah pada merdeka belum? Retorika banget ya pertanyaan gue. Udah pada merdeka belum? Eh, Bom dikit. Bom. Yang jelas ini apa kartunya udah keluar. Kartunya udah gue siapin semua, jadi nggak perlu ngocok di depan kalian. Terserah deh mau ngocok tuh bahasanya. Ngocok tuh bahasanya nggak banget ya. By the way, tema dari reading hari ini ya, adalah resilience, raise above raise above tribulations. Bangun lagi, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh jangan lupa bangun lagi. Kalau jatuh jangan lupa bangun lagi ya. Jatuh ntar malah tidur ya. Kenakan di bawah. Ada loh, ada banyak banget bahkan lupa bangun sih. Kasihkan berdrama. Energi keseluruhan, energi yang tidak kita sadari adalah justice kebalik. Di bawahnya ada the stars, keren banget ya. Di bawahnya lagi ada six of water ya. Bedanya apa antara justice sama six of water? Yang mana ini ada pertukaran dalam memberi dan menerima ya, energinya. Kalau kita memberi, jangan lupa juga untuk bukannya untuk pamrih ya, bukan untuk pamrih. Dalam kita memberi, jangan lupa untuk juga memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menerima. Gitu artinya. Kadang orang lupa soalnya. Kasihkan memberi ya kan, lupa untuk menerima. Padahal menerima itu jauh lebih sulit daripada memberi. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial inginnya dapat pengakuan dan dapat validitas dari orang lain. Jadi kita lebih ingin memberi, walaupun kadang kita tidak punya gitu. Padahal sebenarnya kita punya banget gitu loh. Orang mikirnya kita nggak punya apa-apa, enggak, kita punya banyak banget yang kita punya dari diri kita sendiri. Kita nih badan kita doang nih gitu ya. Itu udah segalanya loh, udah segalanya ya. Dari yang namanya kemampuan kita berpikir, otak kita ya, apalagi waktu kita, hidup kita itu gila banget sih. Jauh lebih berharga dibanding materi apapun. Jadi di saat kita memberi jangan lupa ya. Kasih kesempatan diri kita juga untuk menerima. Dan untuk bisa menerima itu tantangannya jauh lebih berat. Karena apa? Karena kadang kita harus bisa lebih tegas, bisa lebih kasar bahkan gitu ya, hanya untuk mendapatkan keadilan. Ini kalau tegak ya, bedanya 6 six of pentacles, six of earth sama justice. Ini pakai skala, pakai scale ya, pakai apa sih namanya, timbangan. Ini udah lebih ke bisnis soalnya, lebih ke dagang orang ini. Kalau ini enggak, ini udah lebih ke apa namanya, udah hukum
Yang ini namanya common sense kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia gue nggak ngerti, Bu. Tolong ya. Bahasa Indonesia gue nggak tahu. Common sense itu apa ya? Coba yang ngerti tolong tolongin gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Gue lupa. Ntar kelamaan videonya kalau gue langsung ngikutin, langsung ngingetin. Oke. Dan di tengah-tengahnya ada the stars, harapan, healing, penyembuhan, dan semuanya adalah untuk masa depan. Wah, cakep, cakep ya, cakep. Harapan. Kartu pertamanya adalah energi yang masuk hari ini adalah melepaskan dari ikatan apapun itu yang mengikat kita. Two of water kebalik. Ini kalau tegak. Two of water balik. Kita melepaskan diri dari apapun yang mengikat kita. Itu energi yang masuk hari ini. Karena kalau emang pingin aman, nah, kalau cari paling aman itu adalah tidak aman. Tidak nyaman gitu. Paling aman itu adalah tidak nyaman, yaitu selalu jaga jarak terhadap segala hal. Karena begitu kita attach, begitu kita kan ya, kalau kita perbolehkan sesuatu hal itu mendekatkan diri pada kita mengikat diri. Jadi semuanya itu pilihan loh, hidup itu pilihan. Kita memperbolehkan atau tidak sesuatu itu terjadi pada kita, titik. Oke, lingkungan gue kayak gini, karena gue memperbolehkan lingkungan gue begini. Energi di lingkungan gue seperti ini ya karena gue memperbolehkan, mengizinkan energi itu ada di sekitar gue. Entah itu toksik, entah itu bagus, entah itu jahat, entah itu whatever ya. Dan dengan bersamaan waktu itu berkembang gitu kan. Kalau kemarin kita kita semua bahas tentang lewat jam malam ya kan. Energi di sekitar kita tuh seperti apa, dan energi apa yang kita empanin gitu, kita kasih makan untuk berkembang dan menjadi bagian dari diri kita itu ya kan. Kita yang memperbolehkan hal itu terjadi gitu kan, apapun itu, entah itu baik entah itu buruk. Nah, kesadaran kita sendiri juga untuk melepaskan atau tidak, namanya kesadaran gitu. Hidup lo gitu kan, hidup lo, kenapa gue yang harus ngasih perintah untuk apa yang lo harus lakukan? Lo nggak punya kemauan, lo nggak bisa lihat kondisi lo sendiri gitu kan, pertanyaan gitu. Karena challenge-nya adalah four of water, stagnan, stuck, bosan, tidak puas. Lepasin. Terus lalu lo ngapain stay gitu. Oke, satu ruangan karena disuruh stay. Lalu punya kemauan gak gitu. Lo punya mau gak sih? Kenapa lo ntar lo kalau disuruh lompat jurang lo ikut? Hidup lo itu common sense tuh, common sense. Nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu disuruh. Ya lu ngerti lah gitu kan. Tapi bukan maksudnya berasumsi. Artinya gini loh, ini rasa kemanusiaan gitu loh. Maksudnya rasa kemanusiaan, common sense itu rasa kemanusiaan. Bukan keadilan dan bukan hukum, bukan peraturan, bukan.
nggak ada hubungannya common sense sama peraturan atau hukum, nggak ada. Ini sisi kemanusiaan. Common sense itu peka atau tidak, gitu maksudnya. Four of Cups, kita melatih, kalau kita stay di sini di posisi seperti ini, kita melatih hati kita, diri kita untuk tidak peka. Melatih hati kita untuk mati. Kita membunuh rasa kita sendiri sehingga kita jadi numb. Numb itu mati rasa. Jadi common sense pun hilang. Pelan-pelan energi common sense itu hilang. Karena kita sudah terbiasa membunuh rasa kita, emosi kita, perasaan kita. Bukan berdasarkan hukum ya, beda. Gini, contoh, kita ngelihat di jalan ada pasangan berantem, satu gampar yang satunya gitu. Common sense-nya di mana? Atau ada yang kecelakaan, common sense-nya di mana? Haruskah kita gini, yang pertama dilakukan adalah menolong atau telepon polisi? Tuh, common sense. Apa di foto dulu, di videoin dulu? Hari gini ya kan, ada kecelakaan, orang pada sibuk moto, sibuk video, bukannya nolong, bukan. Itu common sense hilang. Orang yang masuk penjara gitu, itu pasti salah? Enggak. Sekarang common sense kita di mana? Gitu. Challenge ini, apa yang mengikat kita, yang membuat kita jadi seperti ini? For of water, mati rasa. Yang kemudian best way to move forward itu apa yang terbaik, yang mesti kita lakukan. Ten of Swords. Kok malah yang terbaik ya gitu. Kenapa yang terbaik? Ten of Swords, kita disuruh bunuh diri. Kalau di traditional deck kan gitu, Ten of Swords-nya nggak sebagus ini ya. Ten of Swords-nya kan ditikam dari belakang ya kan, dengan 10 pedang gitu. Mati lu gitu. Kalau ini dari kartu ini, lihat deh. Yang gue dapat dari ini adalah penyesalan. Yang sebenarnya buat gue juga nggak perlu merasa menyesal, apapun yang terjadilah. Jadi masalahnya adalah kalau jatuh bangun lagi. Kalau jatuh jangan lupa bangun lagi. Jangan kena-kena malah tidur. Gitu. Jatuh bangun lagi. Keluarlah gitu loh. Kalau nggak kamu sendiri, kalau nggak kita sendiri yang ngomong terhadap diri kita, ya, yuk bangun gitu. Orang mau ngomong kayak gimana pun juga, orang lain ya gitu ya, yang bilang, lu ngapain sih di situ gitu, lu ngapain sih kayak gini, lu ngapain sih gitu ya, percuma. Kenapa?
Kalau nggak ada kesadaran dari dalam diri kita, alasan itu pasti ada. Sekalinya jatuh sekalian aja kan selonjoran, ya nggak? Sekalinya jatuh sekalian aja selonjoran. Asal banget deh gue. Gitu deh. Gitu deh. Goddess guidance, advice, nasihat dari semesta adalah Hathor, receptivity. Ya, balik lagi gitu situ ya. Ini muter-muter terus, namanya energi, perjalanan tetap kayak spiral. Energi semua di semesta ini geraknya spiral. Ya. Mungkin nggak spiral begini, tapi begini. Dia akan terus berputar. Energinya tetap itu sama aja, itu terus energinya. Masalahnya pemahamannya kita bertambah nggak gitu. Receptivity, allow yourself to receive. Balik lagi, biarkan izinkan diri kita untuk menerima. This will increase your intuition, your energy, and ability to give to others. Belajar menerima, karena itu akan meningkatkan intuisi, hati nurani kita, energi kita, dan kemampuan dalam memberi. Common sense tadi. Dalam memberi dan menerima, pertama harus belajar menerima dulu suatu kenyataan itu seperti apa. Kenyataannya kalau kalian seperti ini, bergeraklah, kalian punya hati nurani nggak? Kalian bisa merasakan energi itu nggak? Kalau kalian sekarang ada di nyaris mati gitu, kalian mau bangun nggak gitu? Kita mau bangun nggak sih gitu? Show of water, apapun yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bergerak, berputar, kita adalah mati. Di dunia ini, di semesta ini, semuanya bergerak, nggak ada yang diam, nggak ada. Dan berubah. Kalau kita nggak berubah dan kalau kita diam, artinya kita mati. Literary witches oracle card, snail. Apa namanya, keong ya, siput. Dia yang bawa selalu rumahnya kemana-mana, jalan-jalan, dan bisa nyaman di mana saja. Ya, tapi resikonya berat, Bo, gitu. Berat. Jadinya gue pelan. Nggak ada yang salah. Mau pelan, mau lambat, mau pelan, mau lambat, mau cepat, ya. Biasanya alon-alon asal melakon gitu. Alon-alon asal melakon. Yang penting jalan, maju, ya. Yang penting maju, dan biasanya pelan-pelan, biasanya selamat gitu kan. Biasanya. Karena dia lebih bisa mencerna apapun yang ada di sekitarnya. Karena pelan-pelan dia lebih mengamati sekitarnya, ada apa di sekitarnya, dia punya lebih waktu, lebih bisa mencerna energi sekitarnya, dan apa yang bisa dia lakukan, manfaatkan untuk dia bisa terus maju gitu. Yang gue dapatkan dari snail ini ya, dibanding kita kerasa kerusuk cepat sini, tapi tujuannya nggak jelas. Taunya cuma muter-muter di situ dong, cepat sana sini tiap hari begitu. Ternyata dia cuma di satu lingkaran doang, dia nggak maju
gitu, sama aja bohong. Mendingan pelan, tapi ternyata setelah seminggu gitu kan, si si siput ini noleh ke belakang, dia dadain yang itu yang cepet-cepet tadi, tapi cuma muter-muter di tempat doang. Bisa jadi begitu kan, bisa jadi. Itu yang gue dapat dari kartu ini. Apa kata semesta, universe tarot untuk hari ini? Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Jadi daripada gue berdoa untuk suatu result atau hasil, ya. Ini salah satunya nih, salah satu yang gue lihat perbedaannya sangat tinggi ya. Entah masalah budaya atau gimana ya, mungkin kayaknya budaya ya. Kita tuh bukannya mau menjelek-jelekan, bukannya juga ingin merendahkan. Gue nggak ada ingin apapun itu. Terserah kalian lah mau berpendapat apapun, opini gue seperti apa, mau bereaksi seperti apa, terserah kalian. Yang jelas kalau gue melihat perbedaan budaya Eropa dan budayanya Asia nih gitu ya, kita lebih cenderung ke Amerika. Asia tuh lebih cenderung ke Amerika, yang mana result, hasil itu penting banget ya, jauh lebih penting daripada proses. Kalau budaya Eropa, dia lebih mementingkan proses, dia menghargai proses dan tidak terlalu mementingkan outcome. Kenapa? Kalau budaya Eropa itu apapun yang kalian kerjakan, selama kalian mengerjakan gitu ya, selama kita mengerjakan, itu sudah hasil gitu, karena itu sudah perkembangan. Jadinya apapun hasilnya, apapun resultnya, adanya bentuknya adalah penghargaan, apresiasi gitu. Kalau mereka yang hanya mementingkan, menggarisbawahi atau yang mementingkan hasil dan result atau outcome ya, itu budaya instan banget. Apapun diambil hanya untuk mencapai hasil. Jualan potong sini, korupsi sana, korupsi sini, ya kan? Bener gak? Proses itu di skip semua soalnya. Pendewasaan diri pun tak ada. Apresiasi dari hasil atau outcome itu cuman hanya selintas. Rasanya cuman gitu udah. Kenapa? Nggak pakai perjuangan soalnya nyampe ke hasil gitu. Sedangkan kalau kita fokusnya pada proses itu sendiri, seperti kalau famous quote, yang penting itu bukan destinasi tapi perjalanan itu sendiri gitu, ya kan? Bener gak? Karena dalam mencapai ke hasil itu prosesnya kita bisa sama-sama berjalan dengan seiring dengan segala macam perbedaan ya. Kita berkembang gitu, kita maju bersama gitu kan. Itu yang dimaksud dengan ini. Daripada gue berdoa untuk sebuah hasil, gue berdoa untuk yang terbaik buat semuanya. Kayaknya tadi bunyi laptop gue ya. Sorry. Lobet namanya. Satu lagi. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Terima kasih semesta untuk setelah yang telah membantu saya dalam melihat dibalik melebihi batas-batas dari ketakutan saya. Terima kasih sudah memperluas persepsi saya, segala persepsi saya, jadi sehingga saya bisa melihat yang terbaik
Itu makanya kalau kalian ngeliat di thumbnail gue tuh, di semua video gue di depannya adalah consciously create a new perception of yourself. Maksudnya adalah dengan kesadaran kita menciptakan persepsi yang baru tentang diri kita sendiri. Mari kita kembangkan persepsi-persepsi kita yang berbeda. Yang jelas pasti kita maunya mendapatkan yang terbaik kan gitu. Jadi buat kita setiap orang beda gitu. Yang terbaik itu semua orang beda-beda. Jadi nggak perlu juga ini benar itu salah gitu. Nggak perlu gitu. Tapi mencoba memperluas lagi setiap wawasan atau persepsi kita itu penting, itu aja. Jadi supaya kita juga punya lebih variasi pilihan dalam berpersepsi dan menjadi individu, ya kan? Bagaimana kita ingin mengembangkan diri kita, persepsinya gimana, pilihannya apa gitu. Kalau pilihannya cuma ini ya kita bakalan ngeliatnya cuma ini. Tapi kalau pilihan itu kan karena kemampuan kita dalam melihat, wawasan kita cuma segini ya segini doang kita bisanya menjadi. Tapi begitu wawasan kita memperluas, opsi kita pun jadi lebih luas gitu. Oke. Kayaknya udah kelamaan. Udah kelamaan. Kalau kalian hari ini program gue bikin soul connection video konten soul connection bahasa Inggris tapi oh iya gue mau cerita yang ini udah kelar gue mau cerita tadi barusan sebelum energi hari ini kan dalam merayakan hari kemerdekaan kita nih gitu kan. Gue tadi bikin bacaan untuk berdasarkan berchartnya Republik Indonesia ya. Yaitu 17 Agustus 1945 pada jam 10.17 pagi Jakarta, DKI Jakarta. Gue buka truk, gue bingung sendiri juga. Gue kagak tau politik Indonesia gimana dong, lo nanya menteri kita aja gue nggak tahu gitu. Maklum ya orang baru di sini, jadi gue ngeliatin oh iya gue agak-agak ngerti dikit cuman habis itu gini perkembangan. Padahal jadi maksud bacaan gue adalah bagaimana Republik Indonesia dari hari ini sampai tahun ke depan gitu kan. Gue buka tak gitu ngeliat emang menteri keuangan siapa, terus ini gak, emang ada cerita apa, ada masalah apa. Ya gue tahu sih masalahnya, cuman gue nggak, karena gue juga interest gue juga dikit ya, maksudnya ya interest drama politik gue dikit gitu. Karena gue memang nggak interest sama drama, jadi gue nggak mau ngikutin, males. Drama hidup gue udah jauh lebih banyak dibanding dan gue nggak mau nambah-nambahin, jadi gue malah detach ya. Gue jaga jarak sama hal-hal itu karena gue masih harus fokus dengan membangun diri gue sendiri, fondasi diri gue sendiri. Jadi ngapain gue ikut campur dengan drama yang nggak penting buat gue gitu. Jadi akhirnya gue nggak gue rekam prediksi Republik Indonesia setahun ke depan kita lupakan saja, oke? Mending kalau ada orang yang ngerti juga gitu di sebelah gue yang bisa ngasih penjelasan gini. Enggak, ya udah. Jadi skip next. Oke, ya udah gitu aja sih. Gue cuma pingin share. Oke. Dah, sampai ketemu besok. Bye.